karena ini justru akan merugikan ketika di RPM yang kecil. Oke, hari ini kita akan belajar tentang power pump loss. Mungkin kalian agak asing dengan istilah power pump loss. Kenapa? Karena di sini saya habis beli silinder head, cuman dapatnya yang SP ya. Dan silinder head SP itu bentuknya seperti ini. Dia ada coakan di bagian ini. Kalau yang non SP dia nggak ada coakannya. Power pump loss ini bisa kalian temukan juga di Ninja 250, kemudian motor-motor gede yang lain untuk motor sport. Contoh paling gampang itu di CBR 1000, R1, kemudian R6, CBR 600 dan beberapa motor lainnya. Nah, coakan ini fungsinya untuk apa? Coakan ini adalah untuk menghilangkan power pump loss. Jadi power pump loss itu adalah sebuah kerugian akibat tekanan pada area crankcase. Ini misalkan crankcase di bawah seperti ini. Ketika piston itu ada namanya langkah, dari langkah power, ketika piston turun kan ada ledakan kompresi, dia piston turun, tekanan pada bagian silinder ini itu akan menahan piston dia untuk mendorong crankcase. Nah, dibuatlah coakan seperti ini supaya dia itu tekanannya terbagi. Jadi ketika piston turun, tekanan udara pada area bawah itu dia akan ke samping ya, ke samping. Jadi turunnya piston itu dia lebih ringan. Nah, itu akan mengakibatkan menaiknya efisien daripada power langkah pada langkah power itu. Apakah power pump loss ini efeknya besar? Itu tidak. Jadi penggunaan ini sebenarnya efeknya tidak terlalu besar, apalagi pada motor yang RPM-nya itu tidak tinggi. Itu kenapa kita jarang menemukan silinder yang ada coakan seperti ini pada motor-motor yang dia powernya kecil. Kenapa? Karena ini justru akan merugikan ketika di RPM yang kecil, karena kita butuh tekanan untuk membantu piston itu ke atas. Nah, power pump loss ini itu juga ada di beberapa motor Suzuki yang mocil. Contoh FU, kemudian GSX itu ada. Dia ada power pump loss-nya juga. Menurut kalian pernah nemuin nggak coakan silinder seperti ini di motor lain yang sudah saya sebutkan? Silakan di komen.